Dengarkan dengan seksama, karena apa yang akan saya sampaikan dapat menandai perubahan signifikan dalam hidup Anda. Setiap hari yang berlalu, tanpa Anda sadari, Anda sedang membangun takdir Anda melalui tindakan yang Anda lakukan atau yang Anda abaikan. Inilah kebenaran yang mungkin tidak nyaman. Bukan momen-momen besar yang menentukan masa depan Anda, melainkan hal-hal kecil yang Anda lakukan sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak terlihat, namun yang pada akhirnya menentukan apakah Anda akan hidup dengan kekuatan atau penyesalan. Seberapa sering Anda merasa bahwa Anda bisa memberikan lebih, tetapi justru merasa puas dengan yang kurang? Berapa banyak kesempatan yang Anda lewatkan karena tidak memperhatikan detail-detail sederhana? Hari ini, saya ingin menantang Anda untuk merenungkan diri sendiri dan bertanya, apa yang saya tingkatkan setiap hari? Karena jika Anda tidak mengalami peningkatan, Anda terjebak, dan jika Anda terjebak, Anda mundur. Hidup Anda menuntut tindakan. Sekarang, sebelum kita mulai, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang sangat penting. Silakan pergi ke kolom komentar dan tulis dengan tegas kalimat ini. Hari ini saya mengubah rutinitas saya. Saya seorang stoik. Tulis itu bukan hanya sebagai teks, tetapi sebagai komitmen kepada diri Anda sendiri. Ketika Anda menuliskannya, Anda merekamnya dalam bawah sadar Anda dan memberikan instruksi baru kepada pikiran Anda bahwa mulai hari ini Anda memilih untuk meningkat. Tindakan kecil ini adalah cara untuk memprogram ulang diri Anda dari dalam, menanamkan disiplin dan kekuatan yang Anda butuhkan untuk mengubah hidup Anda. Jadi, lakukan sekarang, berkomitmenlah kepada diri Anda, dan biarkan kalimat ini menjadi langkah pertama menuju transformasi yang Anda layak dapatkan. Pelajaran pertama adalah praktik disiplin sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Disiplin lebih dari sekadar rutinitas. Itu adalah deklarasi penghormatan terhadap diri Anda. Setiap kali Anda memenuhi janji yang Anda buat kepada diri sendiri, meskipun tidak ada yang melihat, meskipun Anda tidak menerima tepuk tangan atau pengakuan, Anda sedang memperkuat kebenaran internal. Anda mulai mempercayai diri sendiri, dan ketika Anda mencapai kepercayaan itu, Anda berhenti menjadi budak dari keraguan, kemalasan, dan alasan. Hidup Anda akan bergerak dengan kekuatan yang berbeda, karena kini Anda tidak lagi bergantung pada hal-hal eksternal, melainkan pada kekuatan kata-kata Anda sendiri. Pikirkan bagaimana perasaan Anda ketika Anda tidak memenuhi sesuatu yang telah Anda tetapkan. Kekosongan itu, ketidaknyamanan dengan diri sendiri bukanlah kebetulan. Itu adalah pengingat bahwa Anda telah mengecewakan diri sendiri. Perasaan itu mengikis kepercayaan diri dan membuat Anda lebih rentan terhadap gangguan. Sebaliknya, ketika Anda memutuskan untuk menjaga janji Anda, meskipun sulit, meskipun ada bisikan untuk menunda hingga besok, Anda akan keluar lebih kuat. Kemenangan internal itu jauh lebih berharga daripada kenyamanan sesaat. Disiplin bukanlah jalan yang sempurna. Itu adalah jalur yang konsisten. Dibangun dengan tindakan-tindakan kecil yang tampak tidak signifikan, tetapi seiring waktu menciptakan identitas yang kokoh. Bangunlah pada waktu yang Anda katakan. Bacalah meskipun Anda lelah. Bergeraklah meskipun Anda tidak memiliki energi. Tindakan-tindakan itu diulang berkali-kali seperti batu bata tak terlihat yang membentuk benteng internal. Ini bukan tentang melakukannya hanya ketika Anda mau. Keinginan itu rapuh, tergantung pada suasana hati Anda, pada bagaimana Anda bangun pagi, atau apa yang terjadi sepanjang hari. Jika Anda menunggu untuk mendapatkan motivasi, Anda akan terjebak dalam ketidakpastian. Sebaliknya, Anda tidak bertanya apakah Anda mau. Ingatlah bahwa Anda harus. Itu adalah suara internal yang berkata, ini penting dan Anda akan melakukannya meskipun saat ini Anda tidak merasakannya. Suara itu adalah yang membuat Anda bebas, karena sekarang Anda tidak hidup berdasarkan emosi, tetapi selaras dengan prinsip-prinsip Anda. Langkah praktis adalah memilih tindakan harian yang spesifik. Ini bisa berupa bangun pagi, berolahraga selama 20 menit, membaca beberapa halaman, atau menulis pikiran Anda. Tindakan tersebut harus menjadi komitmen suci Anda, sesuatu yang akan Anda lakukan tanpa negosiasi. Masalahnya bukanlah gagal sekali.
Masalahnya adalah membuka pintu bagi alasan yang berulang. Jika Anda menyerah hari ini, besok akan lebih mudah untuk menyerah lagi. Tetapi jika Anda memenuhi komitmen tersebut, pikiran Anda akan belajar bahwa ia bisa mempercayai Anda, dan pembelajaran itu akan menguatkan Anda setiap hari. Disiplin juga membutuhkan pengingat. Gunakan alarm, catatan yang terlihat, atau ritual sederhana yang membuat Anda tetap fokus. Ini bukan tentang membuat sesuatu menjadi rumit, tetapi tentang menciptakan lingkungan yang mendukung komitmen Anda. Di akhir hari, luangkan waktu sejenak dan tanyakan pada diri Anda, apakah saya memenuhi komitmen saya hari ini? Jika iya, rayakanlah, meskipun hanya dengan ucapan kerja baik. Jika tidak, renungkanlah, sesuaikanlah, dan coba lagi tanpa menghukum diri sendiri. Karena disiplin bukanlah kesempurnaan, itu adalah ketekunan. Yang paling mengubah adalah bahwa seiring waktu, disiplin mengubah identitas Anda. Anda tidak lagi menjadi seseorang yang mencoba. Anda adalah seseorang yang melakukannya. Identitas itu membawa kepercayaan yang solid, keamanan internal yang tidak tergantung pada pendapat orang lain atau apa yang terjadi di luar. Itulah dasar di mana setiap pencapaian sejati dibangun, mengetahui bahwa Anda akan memenuhi kata-kata Anda. Menurut Stoicisme, disiplin adalah kebajikan penting karena mengajarkan Anda untuk mengatur diri sendiri. Ini adalah pilihan untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Anda, tanpa menyerah pada kesenangan sesaat atau emosi sementara. Para Stoik memahami bahwa mereka yang disiplin tidak dibatasi, tetapi dibebaskan, karena dengan menguasai diri sendiri, mereka tidak lagi menjadi budak dari hal-hal eksternal atau dorongan-dorongan mereka, tetapi pemilik hidup mereka sendiri. Setiap janji yang dipenuhi dengan diri sendiri adalah suara kepercayaan, satu batu bata lagi dalam membangun versi terbaik diri Anda. Pada akhirnya, disiplin tidak hanya mendekatkan Anda pada tujuan Anda, tetapi juga menjadikan Anda seseorang yang layak dihormati. Penghormatan yang paling berharga, penghormatan terhadap diri sendiri. Ketika Anda menghormati diri Anda, dunia mulai menghormati Anda juga. Itulah kekuatan diam dari disiplin, bukan hanya apa yang Anda capai di luar, tetapi juga apa yang Anda bangun di dalam. Pelajaran kedua adalah melatih pola pikir Anda untuk pertumbuhan. Pola pikir Anda adalah filter dengan mana Anda melihat kehidupan. Ini adalah lensa tak terlihat yang menentukan apakah Anda melihat tantangan sebagai ancaman yang membuat Anda tertegun atau sebagai peluang untuk tumbuh. Semua yang telah Anda capai hingga sekarang dan semua yang masih Anda impikan bergantung pada bagaimana Anda melatih pikiran Anda setiap hari. Karena perbedaan antara seseorang yang maju dan seseorang yang terjebak biasanya tidak terletak pada bakat mereka, tetapi pada bagaimana mereka berpikir menghadapi kesulitan. Jika Anda terus-menerus mengulangi bahwa Anda tidak bisa, bahwa Anda tidak cukup baik, atau bahwa tidak ada gunanya mencobanya, pikiran Anda akan mulai mematuhi perintah tersebut. Ia akan menutup diri terhadap kemungkinan dan melewatkan peluang yang ada untuk Anda. Sebaliknya, ketika Anda secara sadar memilih pikiran kemungkinan, otak Anda terbuka untuk mencari jalan, menemukan solusi, dan menciptakan peluang di mana sebelumnya tampaknya tidak ada. Itulah kekuatan sejati dari pola pikir pertumbuhan, mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Melatih pola pikir Anda bukanlah soal hari motivasi. Ini adalah pekerjaan harian dan diam. Sama seperti Anda melatih otot, pikiran Anda menguat dengan pengulangan, disiplin, dan fokus. Setiap kali Anda mengganti "saya tidak bisa" dengan "saya bisa belajar", Anda sedang menciptakan koneksi baru di otak Anda yang memperkuat ketahanan. Setiap kali Anda membayangkan tantangan yang telah teratasi, Anda mengajarkan pikiran Anda untuk tidak menyerah sebelum waktunya. Praktik-praktik kecil yang terakumulasi adalah yang membentuk masa depan Anda. Bayangkan bangun setiap pagi dan menulis afirmasi positif. Sesuatu yang sederhana seperti, "Hari ini saya akan menemukan peluang dalam tantangan." Ini memberikan pikiran Anda arah dan tujuan. Kemudian, sepanjang hari, ketika muncul pikiran ragu atau takut, gantilah dengan alternatif pertumbuhan.
Jika Anda berpikir, ini terlalu sulit, ubahlah menjadi, ini akan mengajarkan saya sesuatu yang baru. Meskipun tampak tidak signifikan, setiap koreksi adalah satu batu bata lagi dalam membangun pikiran yang lebih kuat. Visualisasi juga kunci. Luangkan 2 atau 3 menit sehari untuk membayangkan diri Anda mengatasi tantangan tertentu, bukan sebagai mimpi samar, tetapi dengan detail. Bagaimana Anda bertindak? Apa yang Anda rasakan? Apa hasilnya? Otak Anda tidak dengan mudah membedakan antara yang nyata dan yang dialami dalam pikiran Anda. Praktik ini memperkuat kepercayaan diri Anda untuk saatnya tiba ketika Anda menghadapinya. Di akhir hari, renungkanlah, pikiran apa yang saya pilih untuk diperkuat hari ini? Pertanyaan ini menjaga kesadaran Anda bahwa Anda selalu melatih pola pikir Anda, baik itu menuju positif atau negatif. Ketika Anda melatih pola pikir pertumbuhan Anda, ketahanan menjadi sekutu Anda. Anda tidak lagi menghindar dari masalah atau mendefinisikan diri berdasarkan kegagalan. Anda belajar melihat setiap jatuh sebagai bagian dari proses, sebagai guru yang menunjukkan bagaimana cara bangkit lebih kuat. Itu memberi Anda kepercayaan yang tidak bergantung pada apakah segalanya berjalan dengan sempurna, tetapi pada kemampuan Anda untuk beradaptasi dan terus maju. Kepercayaan itu menarik peluang, karena hidup merespons energi yang Anda pancarkan. Jika Anda berpikir tentang batasan, Anda akan menemukan rintangan. Jika Anda berpikir tentang kemungkinan, Anda akan melihat jalan. Menurut Stoicisme, melatih pikiran adalah dasar dari kebebasan batin. Para Stoik tahu bahwa kita tidak bisa mengontrol yang eksternal, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita menafsirkan apa yang terjadi. Bagi mereka, pemikiran adalah akar dari emosi dan tindakan. Itulah sebabnya mereka bersikeras untuk membudayakan pola pikir yang kokoh, mampu melihat setiap kesulitan sebagai latihan kekuatan. Mengamalkan pola pikir pertumbuhan bukanlah hal baru. Ini adalah menerapkan kebijaksanaan kuno, mengatur pikiran untuk mengatur hidup. Pola pikir Anda tidak berubah dalam semalam, tetapi dengan konsistensi. Apa yang hari ini tampak sebagai usaha, besok akan menjadi kebiasaan alami. Ketika Anda mencapai titik itu, Anda akan menemukan bahwa hidup Anda tidak berubah karena keberuntungan, tetapi karena setiap hari Anda memilih pikiran yang mendorong Anda alih-alih menahan Anda. Itulah kekuatan sejati, memahami bahwa pikiran Anda adalah alat terbesarmu, dan melatihnya adalah tanggung jawab terbesarmu. Ketika Anda melatih pola pikir Anda tidak hanya mengubah masa sekarang Anda, tetapi juga mengubah masa depan Anda. Karena benih kemungkinan yang Anda tanam hari ini akan menjadi buah kepercayaan, ketahanan, dan kesuksesan yang akan Anda petik besok. Pelajaran ketiga adalah memprioritaskan kesehatan Anda sebagai dasar kesuksesan. Kesehatan Anda adalah fondasi dari segala sesuatu yang Anda bangun dalam hidup. Tidak peduli seberapa keras Anda bekerja untuk impian Anda, seberapa keras Anda berusaha untuk mencapai tujuan Anda, atau seberapa banyak Anda menginginkan masa depan yang lebih baik. Jika Anda tidak memiliki energi atau kejernihan mental, lambat laun kemajuan Anda akan terhenti. Seringkali kita berpikir bahwa merawat tubuh dan pikiran adalah kemewahan, sesuatu yang opsional. Padahal sebenarnya itu adalah investasi terpenting yang bisa Anda lakukan. Kesehatan Anda adalah fondasi diam yang menopang proyek-proyek Anda, hubungan Anda, dan kesejahteraan harian Anda. Pikirkan betapa sulitnya mempertahankan konsentrasi ketika Anda kelelahan, betapa mudahnya menyerah ketika Anda tidak memiliki energi, atau betapa rentannya Anda merasa ketika tubuh Anda tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sekarang bayangkan sebaliknya. Bangunlah dengan kekuatan, kejernihan, dan vitalitas. Merasa bahwa tubuh Anda bekerja sama dengan Anda dan bukan melawan Anda. Keadaan ini sepenuhnya mengubah cara Anda menghadapi tantangan, karena energi tidak hanya memberi makan tubuh, tetapi juga memberi makan pikiran dan jiwa. Setiap hari Anda memiliki pilihan, memperkuat kesehatan Anda atau melemahkannya. Ini bukan tentang keputusan besar, tetapi tentang tindakan kecil yang konsisten yang membuat perbedaan. Menghabiskan 20 menit untuk bergerak, memilih piring yang lebih bergizi, tidur pada jam yang wajar. Ini tampak seperti detail sederhana,
Tetapi inilah yang menentukan apakah Anda bangun dengan energi atau dengan kelelahan yang menumpuk. Dan akumulasi ini, positif atau negatif, adalah yang menentukan kemana arah hidup Anda. Gerakan bukan hanya untuk memiliki tubuh yang lebih kuat, tetapi untuk mengajarkan pikiran Anda bahwa Anda disiplin, bahwa Anda mampu memenuhi diri sendiri. Ketika Anda berolahraga, Anda melepaskan ketegangan, menciptakan kejernihan, dan melatih ketahanan. Setiap tetes keringat adalah pengingat bahwa Anda memilih untuk merawat diri Anda, dan pesan itu lebih kuat daripada motivasi eksternal apapun. Nutrisi juga merupakan tindakan penghormatan pada diri sendiri. Setiap kali Anda memilih untuk memberi nutrisi pada tubuh Anda, alih-alih mengisinya dengan makanan olahan, Anda berkata, "Saya ingin berada di sini lebih lama, dan saya ingin baik-baik saja." Anda tidak perlu memiliki diet yang sempurna atau membatasi diri secara ekstrem. Cukup prioritaskan apa yang Anda tahu memberi energi nyata. Tubuh Anda bijak. Ia merespons lebih baik daripada yang Anda kira ketika Anda merawatnya dan menunjukkan itu dengan lebih banyak fokus, lebih banyak vitalitas, dan lebih sedikit beban. Istirahat adalah pilar lain yang banyak orang korbankan dalam diam. Percaya bahwa tidur lebih sedikit berarti menjadi produktif. Tetapi sebaliknya yang benar. Setiap jam yang Anda curi dari tidur menjadi satu hari kurang kejernihan, keputusan yang lebih bodoh, dan emosi yang lebih meluap-luap. Tidur yang baik bukanlah membuang waktu, itu adalah mendapatkan kehidupan. Jika 8 jam istirahat yang memulihkan adalah bahan bakar diam, yang memberi daya pada kinerja, ketenangan, dan kemampuan Anda untuk berpikir dengan jelas, merawat kesehatan Anda bukanlah tentang hidup dalam pembatasan, tetapi tentang hidup dalam keseimbangan. Itu berarti memberi diri Anda apa yang Anda butuhkan untuk berprestasi, tetapi juga untuk menikmati. Karena kekayaan sejati bukan hanya tentang mencapai tujuan Anda, tetapi juga memiliki vitalitas yang cukup untuk menikmatinya saat tiba. Vitalitas itu dibangun hari ini dalam setiap pilihan kecil yang Anda putuskan untuk dipertahankan. Menurut Stoicisme, tubuh dan pikiran adalah alat yang harus berada dalam harmoni untuk hidup sesuai dengan alasan dan kebajikan. Para Stoik tidak mencari kesehatan karena kesombongan, tetapi karena mereka tahu bahwa tanpa kejernihan mental dan kekuatan fisik, mereka tidak dapat mengatur diri mereka sendiri atau menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana. Merawat kesehatan dari sudut pandang ini adalah kewajiban terhadap diri sendiri dan tujuan Anda, karena itu mempersiapkan Anda untuk bertahan dari apa yang tidak tergantung pada Anda dan bertindak dengan kekuatan dalam apa yang bisa Anda kendalikan. Jadikan kesehatan Anda sebagai kemenangan pertama setiap hari. Gerakan tubuh Anda, beri makan dengan hormat, berikan istirahat, dan renungkan bagaimana tindakan itu mengubah hari Anda. Anda akan melihat pikiran Anda menjadi lebih jernih, semangat Anda lebih kuat, dan ketahanan Anda lebih kokoh. Ketika kesehatan Anda menjadi prioritas, seluruh hidup Anda mulai selaras dengan lebih banyak kekuatan, lebih banyak kehadiran, dan lebih banyak kepenuhan. Pelajaran keempat adalah melindungi fokus Anda sebagai aset berharga. Fokus Anda adalah salah satu sumber daya paling berharga yang Anda miliki, karena kemana perhatian Anda pergi, disitulah energi Anda dan disitulah hasilnya tumbuh. Jika setiap hari pikiran Anda terfragmentasi antara gangguan, notifikasi, percakapan yang tidak relevan, atau kekhawatiran yang tidak bermanfaat, pada akhir hari Anda akan merasa bahwa Anda bekerja keras, tetapi maju sedikit. Ini bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena perhatian Anda tersebar pada hal-hal yang tidak menambah nilai. Tetapi ketika Anda memutuskan untuk melindungi fokus Anda seolah-olah itu adalah emas, semuanya berubah. Anda menemukan bahwa Anda bisa melakukan lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit, bahwa Anda bisa menciptakan, maju, dan membangun dengan lebih jelas. Pikirkan tentang saat-saat ketika Anda melakukan sesuatu yang penting dan sebuah notifikasi mengganggu konsentrasi Anda. Ini mungkin tampak kecil, tetapi setiap gangguan mencuri menit-menit dalam mengembalikan ritme, dan keausan yang terakumulasi adalah yang menguras produktivitas Anda. Musuh yang sebenarnya bukanlah kesulitan tugas, tetapi kebocoran perhatian kecil yang mencuri momentum Anda. Oleh karena itu, fokus bukanlah kemewahan, tetapi disiplin harian.
Ketika Anda memilih tugas kunci dan memutuskan untuk menyelesaikannya tanpa gangguan, Anda sedang melatih pikiran Anda untuk tetap pada hal yang esensial. Ini bukan tentang melakukan 1000 hal sekaligus, tetapi tentang memilih apa yang benar-benar penting dan menyerahkannya dengan seluruh perhatian Anda. Tindakan sederhana ini memiliki efek yang kuat, karena bukan hanya Anda maju lebih cepat, tetapi Anda juga mendapatkan kembali perasaan kontrol atas hidup Anda. Blok waktu yang terfokus adalah alat yang kuat. Bayangkan, memberikan diri Anda 25 menit kerja mendalam tanpa melihat ponsel, tanpa membuka media sosial, tanpa mengganti tab. Menit-menit itu lebih berharga daripada berjam-jam kerja yang terpecah, karena pikiran Anda ketika benar-benar fokus memasuki keadaan aliran di mana ide-ide terhubung, solusi muncul, dan kreativitas Anda berlipat ganda. Mematikan perangkat atau membungkam gangguan mungkin tampak seperti pengorbanan, tetapi sebenarnya itu adalah pembebasan. Anda tidak kehilangan apa-apa dengan meletakkan ponsel Anda selama beberapa jam. Anda mendapatkan kejernihan, ketenangan, dan hasil. Setiap kali Anda memilih untuk melindungi fokus Anda berkata, "Hidup saya lebih penting daripada gangguan ini." Dengan keputusan itu, Anda mulai mendapatkan kembali kontrol yang telah Anda serahkan sedikit demi sedikit kepada hal-hal eksternal. Di akhir hari, renungkan bagaimana Anda melindungi fokus Anda hari ini. Pertanyaan ini adalah cermin yang menunjukkan apakah Anda benar-benar hidup dengan tujuan, atau apakah Anda membiarkan kebisingan mengendalikan perhatian Anda. Semakin sadar Anda akan pilihan ini, semakin mudah melatih pikiran Anda untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Melindungi fokus Anda tidak berarti hidup terasing, tetapi berarti hidup dengan prioritas yang jelas. Ini berarti mengatakan ya pada apa yang menambah dan tidak pada apa yang mencuri energi. Ini berarti memiliki keberanian untuk memilih yang penting daripada yang mendesak, yang mendalam daripada yang dangkal. Karena hidup Anda tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang Anda lakukan, tetapi oleh seberapa banyak yang Anda maju dalam apa yang benar-benar Anda inginkan. Menurut Stoicisme, perhatian adalah bagian dari alasan yang harus Anda rawat untuk hidup dengan kebajikan. Para Stoik mengajarkan bahwa apa yang menangkap pikiran Anda menentukan karakter Anda, dan bahwa menyia-nyiakan fokus Anda pada hal-hal sepele adalah seperti menyia-nyiakan hidup Anda sendiri. Bagi mereka, melatih perhatian adalah tindakan penguasaan diri, cara untuk memastikan bahwa pikiran dan tindakan Anda diarahkan pada yang esensial, bukan pada apa yang mengalihkan perhatian Anda atau melemahkan Anda. Jadikan fokus Anda sebagai aset terpenting Anda. Tempatkan di tempat yang penting, lindungi dari apa yang mencuri energi Anda, dan lihatlah bagaimana hidup Anda berubah. Ketika pikiran Anda selaras dengan prioritas Anda tidak hanya maju menuju tujuan Anda, tetapi juga menemukan lebih banyak ketenangan, lebih banyak kejernihan, dan lebih banyak tujuan dalam setiap langkah. Pelajaran kelima adalah mempraktikkan rasa syukur untuk hidup dalam kelimpahan. Rasa syukur adalah salah satu kekuatan paling kuat yang dapat Anda kembangkan dalam hidup Anda, karena mengubah cara pandang Anda terhadap dunia. Ketika Anda memilih untuk bersyukur, Anda melatih pikiran Anda untuk fokus pada apa yang sudah Anda miliki, alih-alih terjebak pada apa yang kurang. Pilihan sederhana ini mengubah energi Anda, suasana hati Anda, dan bahkan cara Anda menghadapi tantangan. Seringkali kita berpikir bahwa kebahagiaan datang ketika kita mendapatkan sesuatu yang lebih, ketika kita mencapai tujuan, atau ketika akhirnya kita memiliki apa yang kita inginkan. Namun, pada kenyataannya, rasa syukur menunjukkan bahwa Anda sudah memiliki cukup alasan untuk merasa puas di sini dan sekarang. Setiap pagi Anda bisa memilih dari mana Anda hidup, dari kekurangan atau dari kelimpahan. Jika Anda bangun mengeluh tentang apa yang tidak Anda miliki, harimu akan dipenuhi dengan kekurangan. Namun, jika Anda mulai dengan bersyukur, meskipun hanya untuk sesuatu yang kecil seperti atap di atas kepala Anda, makanan di meja, atau percakapan yang berarti, pikiran Anda akan berada dalam keadaan kelimpahan, dan dari sana segalanya berubah. Apa yang tampak tidak cukup menjadi kekayaan. Apa yang tampak sebagai rutinitas berubah menjadi hadiah.
Apa yang tampak sebagai beban berubah menjadi peluang. Rasa syukur adalah praktik, bukan teori. Itu dilatih setiap hari sebagai kebiasaan yang memperkuat kesejahteraan emosional dan ketahanan Anda. Menulis 3 hal yang Anda syukuri setiap pagi adalah latihan sederhana, tetapi sangat transformatif. Tidak masalah jika Anda mengulangi beberapa hal seiring waktu. Yang penting adalah pikiran Anda belajar untuk mencari yang positif, untuk memindai hidup Anda mencari alasan untuk menghargai, alih-alih alasan untuk mengeluh. Praktik harian ini mengonfigurasi ulang otak Anda untuk fokus pada yang baik. Anda juga bisa membawa rasa syukur lebih jauh dari diri Anda sendiri dan mengekspresikannya kepada orang lain. Sebuah ucapan terima kasih yang tulus, pesan singkat, atau pengakuan dapat mengubah tidak hanya harimu, tetapi juga harinya orang yang menerimanya. Rasa syukur memiliki efek yang meluas. Ketika Anda bersyukur, Anda mengalihkan energi positif, memperkuat hubungan, dan menciptakan koneksi yang lebih otentik. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak berjalan sendirian, bahwa selalu ada sesuatu atau seseorang yang layak dihargai. Bahkan dalam tantangan, rasa syukur memiliki peran penting. Ini bukan tentang menyangkal rasa sakit atau mengromantisasi kesulitan, tetapi tentang belajar menemukan sesuatu yang berharga di tengah badai. Mungkin tantangan itu mengajarkan Anda kesabaran, memaksa Anda untuk tumbuh, atau mengungkapkan kekuatan sejati yang Anda miliki. Ketika Anda berhasil bersyukur bahkan atas ujian, ketahanan Anda melonjak karena Anda tidak lagi melihat rintangan sebagai musuh, tetapi sebagai pelatih karakter Anda. Refleksi harian juga kunci. Di akhir hari, tanyakan pada diri Anda bagaimana rasa syukur memengaruhi perjalanan Anda. Anda akan menyadari bahwa momen-momen ketika Anda bersyukur adalah yang memberikan kedamaian dan kebahagiaan terbanyak. Kesadaran itu memperkuat kebiasaan dan memotivasi Anda untuk menjaga agar tetap hidup. Karena Anda menyadari bahwa rasa syukur tidak bergantung pada yang eksternal, tetapi pada keputusan internal Anda. Hidup dengan rasa syukur tidak berarti Anda puas. Itu berarti menghargai apa yang Anda miliki sambil bekerja untuk apa yang Anda inginkan. Ini adalah menemukan kelimpahan dalam yang ada tanpa berhenti untuk bergerak menuju tujuan Anda. Pola pikir itu tidak hanya memberi Anda kebahagiaan, tetapi juga menarik lebih banyak peluang, karena orang-orang, ide-ide, dan bahkan keadaan berbaris dengan energi positif yang Anda pancarkan. Menurut Stoicisme, rasa syukur adalah cara untuk mengakui bahwa apa yang kita miliki sudah cukup. Para Stoik mengajarkan untuk tidak bergantung pada apa yang tidak kita kontrol dan untuk menghargai apa yang ada di tangan kita. Bagi mereka, setiap hari adalah hadiah, dan praktik untuk bersyukur memungkinkan mereka untuk hidup dalam damai tanpa memperhatikan keadaan eksternal. Dari sudut pandang ini, rasa syukur bukan hanya perasaan, tetapi disiplin jiwa yang membebaskan Anda dari ketidakpuasan konstan dan menghubungkan Anda dengan kelimpahan sejati. Dengan mempraktikkan rasa syukur, Anda memilih untuk melihat dunia dengan cara yang baru. Anda menemukan bahwa Anda sudah memiliki lebih dari yang pernah Anda minta, dan bahwa bahkan tantangan adalah bagian dari pertumbuhan Anda. Keputusan harian ini tidak hanya memperkuat kebahagiaan Anda, tetapi juga menjadikan Anda seseorang yang lebih tangguh, lebih manusiawi, dan lebih terhubung dengan kehidupan. Karena ketika Anda bersyukur, semua yang Anda miliki berlipat ganda. Pelajaran keenam adalah mempraktikkan kreativitas untuk berinovasi. Kreativitas bukanlah bakat yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Ini adalah kemampuan yang kita semua miliki dan yang diperkuat dengan latihan harian. Ketika Anda memutuskan untuk melatihnya, pikiran Anda mulai berkembang, melihat jalan di mana orang lain hanya melihat tembok dan mengusulkan solusi yang tampak mustahil. Kreativitas bukanlah kemewahan, tetapi alat vital dalam dunia yang terus berubah dan yang membutuhkan orang-orang yang mampu memberikan sesuatu yang berbeda. Seringkali kita percaya bahwa kreativitas muncul sebagai kilatan tiba-tiba, tetapi kenyataannya muncul dari konsistensi melatih pikiran Anda untuk berpikir di luar yang jelas. Setiap kali Anda membiarkan diri Anda mengajukan pertanyaan yang berbeda, mencoba metode baru, atau menjelajahi ide yang tidak sesuai dengan konvensi,
Anda sedang memberi makan kemampuan Anda untuk berinovasi. Kreativitas tumbuh pada mereka yang berani bereksperimen, bahkan jika itu berarti melakukan kesalahan. Menghabiskan beberapa menit setiap hari untuk aktivitas kreatif adalah investasi yang kuat. Menulis beberapa kalimat, menggambar sketsa, melakukan brainstorming ide, atau bahkan membayangkan skenario alternatif dari apa yang Anda lakukan adalah latihan yang membangkitkan pikiran Anda. Ini bukan tentang melakukannya dengan sempurna, tetapi tentang membuka ruang di mana imajinasi Anda bisa bergerak tanpa batas. Latihan harian ini, meskipun singkat, menghasilkan percikan yang kemudian bisa Anda bawa ke area lain dalam hidup Anda. Cara lain untuk melatih kreativitas Anda adalah dengan mengubah perspektif Anda dalam menghadapi masalah. Jika Anda selalu menyerang tantangan dengan cara yang sama, Anda akan mendapatkan hasil yang sama. Namun, jika Anda bertanya, apa yang akan terjadi jika saya melakukannya terbalik? Atau, bagaimana seorang anak, seniman, atau ilmuwan akan menyelesaikan ini? Otak Anda mulai menghasilkan koneksi baru, dan koneksi itu adalah tanah subur di mana ide-ide orisinal lahir yang membedakan Anda dari yang lain. Terpapar pada ide-ide baru juga kunci. Membaca buku di luar bidang Anda, mengenal orang-orang dengan pengalaman berbeda, atau mengunjungi tempat-tempat yang membangkitkan rasa ingin tahu, Anda memperluas pandangan Anda. Kreativitas diberi makan oleh variasi, mencampur bagian-bagian yang tampaknya tidak terhubung hingga memberikan makna baru. Banyak inovasi besar dalam sejarah muncul dari menggabungkan elemen dari dunia yang berbeda, dan itu hanya terjadi ketika Anda keluar dari rutinitas mental. Refleksi akhir adalah yang mengubah praktik menjadi pertumbuhan. Bertanya pada diri Anda setiap malam, ide kreatif apa yang saya coba hari ini? Menjaga niat Anda untuk melatih kemampuan ini tetap hidup. Meskipun ide tersebut tidak selalu brilian atau dapat diterapkan, yang penting adalah melatih ketertarikan Anda untuk berpikir berbeda. Seiring waktu, praktik ini akan menjadi keterampilan alami, dan Anda akan melihat bagaimana Anda mulai mengusulkan solusi yang lebih orisinal dan efektif. Kreativitas juga memperkuat kepercayaan diri Anda, karena Anda belajar bahwa Anda tidak perlu mengulangi rumus untuk maju. Anda mampu menghasilkan jawaban sendiri. Kepercayaan itu tidak hanya membedakan Anda di tempat kerja atau proyek-proyek Anda, tetapi juga memberi Anda ketahanan. Karena ketika hidup menghadirkan rintangan yang tidak terduga, Anda tahu bahwa Anda bisa beradaptasi dan menciptakan jalan baru alih-alih menyerah. Menurut Stoicisme, pikiran adalah ruang di mana kebebasan sejati lahir. Para Stoik mengajarkan bahwa melatih rasionalitas dan imajinasi memungkinkan Anda merespons kehidupan dengan kebijaksanaan dan bukan dengan otomatis. Dari sudut pandang itu, kreativitas adalah perpanjangan dari kebebasan itu. Bukan terjebak dalam apa yang tampaknya tetap, tetapi membuka diri untuk cara baru bertindak dalam apa yang bisa Anda kendalikan. Ketika Anda melatih kreativitas, Anda tidak hanya memperkaya pekerjaan Anda, tetapi juga memperkaya hidup Anda, menjadikan Anda seseorang yang tidak puas dengan yang ada, tetapi yang mencari kontribusi, transformasi, dan meninggalkan jejak yang berbeda. Kebiasaan berpikir berbeda inilah yang akan memungkinkan Anda untuk menonjol, tumbuh, dan lebih menikmati prosesnya. Karena setiap hari Anda akan yakin bahwa pikiran Anda dapat menciptakan jalan di mana sebelumnya tampaknya tidak ada jalan keluar. Pelajaran ketujuh adalah mengambil tindakan harian menuju impian Anda. Impian Anda tidak akan terwujud dengan harapan, tetapi dengan tindakan. Saya tidak berbicara tentang gerakan besar yang spektakuler, tetapi tentang langkah-langkah kecil yang Anda ambil setiap hari yang tampak tidak signifikan, tetapi yang seiring waktu menjadi jalur yang solid menuju apa yang ingin Anda capai. Masalahnya adalah banyak orang menunggu momen yang sempurna, motivasi absolut, atau kesempatan ajaib. Sementara mereka menunggu, hari-hari berlalu, tahun-tahun pergi, dan impian menjadi dingin. Namun, ketika Anda memahami bahwa yang penting bukanlah seberapa banyak yang Anda lakukan dalam satu hari, tetapi bahwa Anda melakukan sesuatu setiap hari, disitulah Anda mulai mengubah hidup Anda. Setiap tindakan yang Anda lakukan adalah seperti biji. Pada awalnya, mungkin tampak tidak mengubah apapun, tetapi jika Anda merawatnya, jika Anda menahan diri, dan jika Anda konsisten,
biji itu akan tumbuh dan berbuah. Menulis satu halaman, mempelajari konsep baru, mengirimkan pesan, mempraktikkan keterampilan, semuanya menambah. Yang paling kuat adalah bahwa tindakan kecil tersebut membangun kepercayaan, karena setiap kali Anda memenuhi mereka, Anda menunjukkan kepada diri sendiri bahwa Anda serius, bahwa impian Anda bukanlah ilusi, tetapi proyek yang sedang berjalan. Lakukanlah lebih awal sebelum gangguan berlipat ganda dan energi menyebar. Ketika Anda memutuskan untuk memulai hari dengan tindakan yang mendekatkan Anda pada tujuan Anda menetapkan prioritas yang jelas. Apa yang penting bagi Anda harus diutamakan. Keputusan sederhana itu mengubah keadaan mental Anda, karena Anda tidak lagi merasa bahwa hidup menarik Anda, tetapi Anda yang menentukan arah. Mencatat tindakan-tindakan itu juga kunci, bukan untuk mengobsesi diri, tetapi untuk mengingatkan diri Anda seberapa jauh Anda telah berkembang. Seringkali kita percaya bahwa kita tidak maju karena hanya melihat apa yang kurang, tetapi ketika Anda melihat ke belakang dan melihat jumlah semua langkah itu, Anda menyadari seberapa jauh Anda telah pergi. Catatan itu menjadi motivasi yang nyata, bukti bahwa konsistensi Anda sedang membangun hasil. Di akhir hari, renungkan. Langkah apa yang saya ambil hari ini menuju impian saya? Pertanyaan ini adalah jangkar yang kuat karena mengingatkan Anda bahwa setiap hari itu berarti, dan meskipun suatu hari Anda hanya maju sedikit, itu masih kemajuan. Satu-satunya yang tidak menambah adalah tetap diam menunggu momen sempurna yang tidak pernah datang. Apa yang dimulai sebagai disiplin akhirnya menjadi identitas. Anda tidak lagi menjadi seseorang yang bermimpi. Anda adalah seseorang yang bertindak, dan identitas itu menarik lebih banyak peluang, karena gerakan menghasilkan gerakan. Setiap tindakan membuka pintu, menghubungkan orang, menciptakan pembelajaran, dan melipat gandakan kemungkinan Anda. Apa yang tampak sangat jauh mulai mendekat, bukan karena keberuntungan berubah, tetapi karena Anda mengubah cara Anda bergerak maju. Menurut Stoicisme, tindakan adalah cara untuk hidup selaras dengan kebajikan. Para Stoik mengajarkan bahwa tidak ada gunanya berpikir besar jika itu tidak diterjemahkan menjadi tindakan konkret. Bagi mereka, setiap hari adalah kesempatan untuk mempraktikkan kebajikan melalui tindakan, sekecil apapun. Mengambil tindakan yang konsisten adalah cara untuk menghormati hidup, tidak menyia-nyiakan waktu pada apa yang di luar kendali kita, dan fokus pada apa yang bisa kita gerakan. Langkah-langkah Anda hari ini menuju impian Anda tidak memerlukan Anda untuk melakukan semuanya sekaligus. Mereka memerlukan Anda untuk tidak berhenti. Satu langkah harian sudah cukup untuk menjaga api tetap menyala, untuk mengubah visi menjadi kenyataan. Jadi mulailah hari ini tanpa alasan, dengan sesuatu yang kecil tetapi berarti, dan besok lakukan lagi. Karena apa yang membangun kesuksesan bukanlah magnitudo satu hari, tetapi jumlah semua hari di mana Anda memilih untuk maju. Pelajaran 8. Gunakan bahasa yang memberdayakanmu. Kata-kata yang kamu gunakan setiap hari memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Mereka tidak hanya mendeskripsikan realitasmu, tetapi juga menciptakannya. Setiap kali kamu mengulangi frasa dalam pikiranmu atau mengucapkannya dengan suara keras, kamu sedang memprogram cara berpikirmu, perasaanmu, dan tindakanmu. Jika kamu terus-menerus berkata, "Aku tidak bisa, aku tidak berharga, ini tidak mungkin," pikiranmu akan mematuhi perintah tersebut dan mencari bukti untuk mengkonfirmasinya. Namun, jika kamu memilih bahasa yang memberdayakanmu, seperti, "Aku sedang belajar, aku bisa mencobanya," atau "Aku mampu," otakmu mulai bekerja untuk mendukung pernyataan tersebut. Cara kamu berbicara adalah suara harian untuk orang yang sedang kamu jadikan dirimu sendiri. Bayangkan menghadapi tantangan dengan dua pola pikir yang berbeda. Dalam yang pertama, kamu berkata, "Ini terlalu sulit bagiku." Secara otomatis, energimu jatuh, tubuhmu tegang, dan kreativitasmu terhambat. Dalam yang kedua, kamu menyatakan, "Ini akan menjadi tantangan yang akan membuatku tumbuh." Masalah yang sama berubah bobotnya karena bahasamu mengubah perspektifmu. Kata-kata tidak menghilangkan rintangan, tetapi menentukan apakah kamu melihatnya sebagai dinding yang tak tergoyahkan,
atau sebagai langkah menuju pertumbuhanmu. Mulailah dengan mengaudit dialog internalmu. Perhatikan apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri dalam saat-saat ketegangan, kegagalan, atau kelelahan. Seringkali kita memperlakukan diri kita dengan cara yang tidak akan kita lakukan kepada orang lain, dan perlakuan buruk yang diam-diam ini mengikis kepercayaan diri kita. Dengan menulis atau mencatat dalam pikiran frasa-frasa tersebut, kamu menjadi sadar bahwa mereka ada. Hanya apa yang terlihat dapat diubah. Kemudian, gantilah frasa-frasa yang membatasi tersebut dengan afirmasi yang memperkuatmu. Jika kamu berpikir, "Aku buruk dalam hal ini," ubahlah menjadi "Aku sedang belajar untuk memperbaiki." Jika kamu mendengar dirimu berkata, "Aku tidak punya solusi," gantilah dengan "Aku akan menemukan cara lain." Ini bukan tentang menipu dirimu dengan frasa kosong, tetapi tentang mengingatkan dirimu bahwa kamu selalu memiliki kemampuan untuk tumbuh, beradaptasi, dan maju. Juga penting untuk menjaga lingkungan verbalmu. Kata-kata dari orang-orang di sekitarmu mempengaruhi dirimu, bahkan lebih dari yang kamu pikirkan. Jika kamu dikelilingi oleh bahasa yang pesimis, pikiranmu akan menyerap frekuensi tersebut. Oleh karena itu, carilah orang-orang yang berbicara dari potensi, yang menggunakan kata-kata yang menginspirasi dan percaya pada kemungkinan untuk maju. Pada saat yang sama, batasi dampak lingkungan di mana keluhan, pesimisme, dan kritik konstan menjadi hal yang biasa. Bahasamu dipengaruhi oleh apa yang kamu dengar sama seperti oleh apa yang kamu katakan. Kebiasaan kuat lainnya adalah memulai hari dengan afirmasi yang disengaja. Bisa sesederhana, "Hari ini aku bertindak dengan tujuan," atau "Hari ini aku memilih untuk maju dengan percaya diri." Dengan mengucapkannya di pagi hari, kamu memberikan instruksi yang jelas kepada pikiranmu, kerangka untuk menginterpretasikan apa yang terjadi sepanjang hari. Praktik sederhana ini menjadi pengingat konstan bahwa kamu memutuskan dari narasi mana untuk hidup. Ketika kamu mengubah bahasamu, identitasmu juga berubah. Kamu berhenti melihat dirimu sebagai orang yang terbatas dan mulai mengenali dirimu sebagai seseorang yang sedang dalam proses, mampu tumbuh dan menciptakan realitas baru. Identitas itu tercermin dalam tindakanmu. Kamu membuat lebih banyak keputusan berani, bertahan dalam momen-momen sulit, dan menyampaikan rasa percaya diri kepada orang-orang di sekitarmu. Menurut Stoicisme, kata-kata adalah bagian dari logos, dari alasan yang membimbing manusia. Para Stoik memahami bahwa bahasa membentuk pikiran dan menggunakannya dengan bijak adalah esensial untuk hidup dalam kebajikan. Berbicara dengan jelas, dengan niat, dan dengan kekuatan bukan hanya alat praktis, tetapi tindakan konsistensi dengan kehidupan rasional. Dengan demikian, melatih dialog internal dan eksternal juga melatih karaktermu dan kemampuanmu untuk hidup selaras dengan apa yang bisa kamu kendalikan. Menggunakan bahasa yang memberdayakanmu tidak berarti menyangkal masalah, tetapi menghadapi mereka dengan kata-kata yang mendorongmu maju alih-alih membuatmu terhenti. Karena setiap kali kamu memilih frasa yang memberdayakan, kamu memilih untuk maju, dan seiring waktu, kumpulan kata-kata tersebut berubah menjadi narasi pribadi yang begitu kuat sehingga membimbingmu menuju tujuanmu, bahkan ketika jalan menjadi sulit. Pelajaran 9. Menguasai emosi untuk memimpin hidupmu. Menguasai emosi tidak berarti menekannya atau berpura-pura bahwa mereka tidak ada. Ini berarti belajar untuk mengarahkannya agar bekerja untukmu, bukan mengendalikanmu. Ketika kamu bereaksi secara impulsif, kamu menyerahkan kekuatanmu. Tetapi ketika kamu memilih responmu, kamu mengambil kembali kendali atas hidupmu. Setiap emosi yang kamu rasakan adalah pesan, bukan perintah. Kemarahan, kesedihan, frustrasi, bahkan euforia datang untuk memberikan informasi, dan kamu memutuskan apakah akan menggunakannya dengan bijak atau membiarkannya menyeretmu. Pikirkan tentang terakhir kali kamu kehilangan ketenangan. Mungkin kamu mengatakan sesuatu yang tidak ingin kamu katakan. Mungkin kamu membuat keputusan terburu-buru yang kemudian kamu sesali. Dalam momen-momen itu, bukan kamu yang bertindak, tetapi emosi yang mengambil kendali. Dan meskipun tampak normal, kenyataannya adalah setiap kali kamu menyerahkan kendali kepada emosi,
kamu kehilangan kesempatan untuk tumbuh, memimpin, dan menunjukkan versi terbaik dari dirimu. Kepemimpinan yang sejati dimulai dari dirimu sendiri, dari kemampuanmu untuk merespon dengan tenang, bahkan di tengah kekacauan. Dan itu tidak dibangun dalam semalam, tetapi dilatih dalam momen-momen kecil sehari-hari. Ketika seseorang mengganggumu di lalu lintas, ketika kamu menerima kritik yang tidak adil, ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, disitulah gym emosionalmu. Setiap jeda sadar, setiap napas dalam yang kamu ambil sebelum bertindak memperkuat otot kendali diri. Menyebut emosi juga merupakan praktik yang kuat. Mengatakan, "Aku merasa frustrasi memisahkanmu darinya." Kamu tidak lagi menjadi frustrasi, tetapi seseorang yang mengamatinya, dan dengan mengamatinya, kamu mendapatkan ruang untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Perubahan perspektif kecil ini sepenuhnya mengubah cara kamu hidup karena mengingatkanmu bahwa kamu bukan emosimu, tetapi orang yang mengalaminya dan dapat memilih bagaimana merespon. Menghabiskan waktu setiap hari untuk fokus juga penting. Bisa jadi 5 menit bernapas dengan sadar, menulis dalam jurnal tentang apa yang kamu rasakan, atau hanya duduk dalam keheningan untuk mengamati pikiranmu. Latihan ini bukan pemborosan waktu, tetapi pelatihan yang mempersiapkan pikiranmu untuk bertindak dengan jelas ketika momen tekanan yang sebenarnya tiba. Dengan demikian, ketika kamu menghadapi krisis, kamu tidak bereaksi dari dorongan, tetapi merespon dari ketenangan. Seiring waktu, kamu akan melihat bagaimana hubunganmu dengan orang lain berubah. Ketika kamu tidak membiarkan diri terjebak dalam kemarahan atau ketakutan, orang-orang mulai mempercayaimu. Mereka melihatmu sebagai seseorang yang mampu mempertahankan kejelasan di tengah badai, dan kepercayaan itu meningkatkan pengaruhmu. Memimpin bukanlah memaksakan atau mengendalikan orang lain, tetapi pertama-tama memimpin dirimu sendiri. Dan itu dicapai dengan menguasai emosi. Menguasai emosi tidak berarti menjadi dingin, tetapi merasakan sepenuhnya tanpa menjadi budak dari apa yang kamu rasakan. Ini adalah kemampuan untuk menangis tanpa tenggelam dalam kesedihan, marah tanpa menghancurkan apa yang kamu cintai, bersemangat tanpa kehilangan arah. Itulah kebebasan emosional sejati, mengalami setiap perasaan tanpa membiarkan mereka menguasai hidupmu. Menurut Stoicisme, emosi tidak boleh dihilangkan, tetapi dipahami. Para Stoik mengajarkan bahwa antara apa yang terjadi dan bagaimana kita bereaksi selalu ada ruang, dan di ruang itu terletak kebebasan kita. Belajar untuk hidup dari tempat itu memungkinkan kita untuk bertahan, bertindak dengan kebajikan, dan tidak terbawa oleh apa yang di luar kendali kita. Bagi mereka, menguasai emosi adalah kunci untuk hidup dengan kebijaksanaan dan kekuatan batin. Ketika kamu memilih untuk menguasai emosi, kamu memilih untuk memimpin hidupmu. Kamu menjadi seseorang yang merespons dengan jelas, yang menginspirasi kepercayaan, dan yang mengubah konflik menjadi peluang untuk tumbuh. Dan sedikit demi sedikit, kamu menemukan bahwa tidak peduli apa yang terjadi di luar, karena kekuatanmu yang sebenarnya selalu ada di dalam dirimu dalam kemampuan untuk memilih bagaimana merespons. Pelajaran 10. Melindungi lingkungan mentalmu. Pikiranmu seperti taman, dan semua yang kamu izinkan masuk ke dalamnya adalah biji yang cepat atau lambat akan berbuah. Jika setiap hari kamu membiarkan keluhan, kritik, dan percakapan negatif masuk, tamannya akan dipenuhi dengan gulma yang menghambat energimu. Tetapi jika kamu memutuskan untuk melindungi lingkungan mentalmu dan memberinya makanan dengan pesan-pesan pertumbuhan, dengan orang-orang yang menginspirasimu, dan dengan ide-ide yang mendorongmu, maka motivasi, kejelasan, dan kepercayaan diri untuk maju akan mekar. Melindungi lingkungan mentalmu adalah tindakan penghormatan terhadap diri sendiri. Karena apa yang kamu dengar, apa yang kamu konsumsi, dan dengan siapa kamu menghabiskan waktu menjadi apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu pikirkan membimbing apa yang kamu lakukan. Lihat sekelilingmu dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah orang-orang yang aku habiskan waktu paling banyak menginspirasiku atau membatasiku? Jika seseorang terus-menerus menyeretmu ke keluhan, ke kritik tanpa solusi, atau ke pesimisme, energi itu mulai meresap ke dalam dirimu.
Meskipun kamu percaya bahwa kamu kebal, pikiran menyerap apa yang didengar, dan pada akhirnya kamu akan mengulangi frasa, sikap, atau ketakutan yang tidak lahir dari dirimu, tetapi ditanam oleh lingkungan yang diabaikan. Oleh karena itu, mengurangi kontak dengan orang-orang yang selalu berbicara dari kekalahan bukanlah egoisme, tetapi perlindungan. Ini tidak berarti kamu memutuskan semua orang dari hidupmu, tetapi menetapkan batasan yang jelas. Jika seseorang hanya membawa keluhan dan tidak pernah solusi, putuskan seberapa banyak waktu yang pantas untukmu. Jika seseorang terus-menerus mengkritik tetapi tidak pernah membangun, ingat bahwa kamu tidak perlu memberi mereka ruang di pikiranmu. Kedamaian batinmu lebih berharga daripada komitmen apapun pada negativitas orang lain. Pada saat yang sama, carilah untuk dikelilingi oleh orang-orang yang berbicara dari potensi, orang-orang yang percaya pada pertumbuhan, yang menginspirasimu untuk bermimpi lebih tinggi, dan yang mengingatkanmu bahwa selalu ada langkah berikutnya yang mungkin. Kamu tidak memerlukan kerumunan. Beberapa suara yang mendorongmu sudah cukup. Dan jika di lingkungan dekatmu kamu tidak menemukannya, kamu dapat memuaskan dirimu dengan buku, podcast, konferensi, atau konten apapun yang berbicara dari ketahanan dan kemajuan. Ide-ide tersebut adalah biji yang memberi makanan pada pola pikirmu dan yang menjaga kamu tetap menuju tujuanmu. Menetapkan batasan juga berarti menjaga apa yang kamu konsumsi dalam keheningan, media sosial, berita, dan serial yang kamu tonton. Semua itu merupakan bagian dari lingkungan mentalmu. Jika kamu menghabiskan berjam-jam mengonsumsi drama, kritik, dan ketakutan, kamu tidak bisa berharap memiliki pikiran yang tenang dan fokus. Tetapi jika kamu memilih dengan niat konten yang mengelilingimu, kamu mulai membangun lingkungan yang memperkuat disiplinmu, motivasimu, dan kejelasan. Lingkungan mentalmu bisa menjadi sekutu terbaikmu atau musuh terburukmu. Dan perbedaannya terletak pada seberapa sadar kamu tentang apa yang kamu izinkan masuk. Jangan meremehkan kekuatan sebuah frasa yang diulang, sebuah percakapan harian, atau sebuah ide yang kamu dengar terus-menerus. Seiring waktu, itu membentuk cara kamu melihat dunia dan bahkan identitasmu. Oleh karena itu, melindungi pikiranmu berarti melindungi masa depanmu. Menurut Stoicisme, hal-hal eksternal tidak selalu berada di bawah kendalimu, tetapi apa yang kamu putuskan untuk biarkan masuk ke dalam dirimu. Para Stoik menekankan pentingnya mengawasi pikiran dan hanya menumbuhkan yang berkontribusi pada kebajikan dan kekuatan. Bagi mereka, dikelilingi oleh suara-suara bijak dan menghindari pidato kosong atau berbahaya adalah esensial untuk hidup dengan ketenangan dan konsistensi. Melindungi lingkungan mentalmu maka bukanlah isolasi, tetapi memilih dengan hati-hati apa yang memberi makanan pada jiwamu. Jadikan pikiranmu ruang suci. Jaga dengan siapa kamu berbicara, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu konsumsi. Dikelilingi oleh apa yang mendorongmu, batasi apa yang mengurangi. Dan ingat bahwa setiap kata dan setiap ide adalah biji yang sedang kamu tanam di dalam dirimu. Ketika kamu memilih untuk menanam dari potensi, seluruh hidupmu mulai mekar menuju pertumbuhan. Pelajaran 11. Membangun kebiasaan yang memperkuat identitasmu. Identitasmu tidak ditentukan oleh apa yang kamu katakan bahwa kamu, tetapi oleh apa yang kamu lakukan setiap hari. Setiap tindakan, sekecil apapun, adalah suara untuk orang yang sedang kamu jadikan dirimu sendiri. Jika kamu mengulangi kebiasaan yang menjauhkanmu dari versi terbaikmu, identitasmu akan melemah. Tetapi jika kamu memegang kebiasaan yang mencerminkan disiplin, kejelasan, dan tujuan, sedikit demi sedikit kamu akan berubah menjadi seseorang yang kuat, dapat diandalkan, dan autentik. Pembangunan sejati hidupmu tidak terjadi dalam momen inspirasi yang besar, tetapi dalam tindakan kecil sehari-hari yang kamu kumpulkan dengan konsisten. Setiap kali kamu memilih untuk bangun lebih awal, membaca meski hanya 1 halaman, berolahraga, mendengarkan dengan penuh perhatian, atau bersikap baik, kamu memperkuat ide bahwa kamu adalah seseorang yang berkomitmen untuk tumbuh, dan yang paling kuat adalah bahwa pikiranmu mencatatnya. Setiap kebiasaan yang dipenuhi adalah seperti suara yang diarsipkan oleh otakmu. Orang ini memenuhi, orang ini disiplin, orang ini dapat mempercayai diri sendiri.
Seiring waktu, suara-suara itu mengalahkan keraguan, ketakutan, dan kemalasan. Kamu tidak perlu memulai dengan perubahan besar. Kamu perlu memulai dengan langkah kecil dan konsisten. Jika kamu ingin menjadi seseorang yang bermeditasi, mulailah dengan 5 menit sehari. Jika kamu ingin menjadi pembaca, komitmenlah untuk 1 halaman sehari. Jika kamu ingin menjadi kuat, mulailah dengan beberapa menit bergerak. Yang penting bukanlah besarnya tindakan, tetapi konsistensi yang kamu pegang, karena apa yang kamu lakukan berulang kali menjadi bagian dari identitasmu. Lacak kemajuanmu, bukan untuk menghukum dirimu, tetapi untuk merayakan. Sebuah agenda, aplikasi, atau tanda sederhana di kalender dapat mengingatkanmu seberapa banyak kamu telah maju, dan setiap kali kamu melihat rangkaian konsistensi itu, kamu akan merasakan motivasi untuk tidak memutuskannya. Kemajuan yang terlihat adalah bukti bahwa kebiasaanmu sedang membangun sesuatu yang lebih besar, yaitu identitas yang koheren dan solid. Ingatlah selalu bahwa setiap tindakan itu berarti. Jangan meremehkan kekuatan hal kecil, karena hal kecil yang dijumlahkan menjadi besar. Jika kamu memilih 1 tindakan positif sehari selama 1 tahun, kamu akan memiliki 365 suara untuk versi terbaikmu. Dan suara-suara itu jauh lebih berat daripada setiap pikiran keraguan. Identitas tidak dibangun sekaligus, tetapi dibangun dengan jumlah pilihan harian yang diam-diam. Ketika kamu gagal, dan kamu akan gagal, itu tidak berarti kamu telah menghancurkan identitasmu. Itu berarti kamu kehilangan 1 suara di 1 hari, tetapi kamu masih memiliki ribuan di depanmu. Kuncinya adalah jangan menyerah ketika kamu tersandung, tetapi kembali ke kebiasaan secepat mungkin. Konsistensi bukanlah kesempurnaan, tetapi ketekunan. Dan ketekunan itulah yang membentuk karaktermu. Perubahan besar terjadi ketika kamu berhenti berkata, "Aku ingin menjadi," dan mulai bertindak seperti, "Aku sudah." Setiap kali kamu bertindak seperti orang yang ingin kamu jadi, identitasmu saat ini selaras dengan identitas masa depanmu, dan kemudian kebiasaan tidak lagi terasa seperti beban, tetapi menjadi ekspresi alami dari siapa dirimu. Menurut Stoicisme, identitas dibangun dalam praktik harian kebajikan. Tidak cukup hanya berpikir atau berbicara tentang yang benar, tetapi harus hidup sesuai dengan itu. Para Stoik memahami bahwa setiap tindakan adalah kesempatan untuk melatih karakter, dan bahwa pengulangan membentuk jiwa. Membangun kebiasaan yang memperkuat identitasmu dari perspektif ini adalah hidup dengan konsistensi, menjadikan kebiasaan apa yang selaras dengan prinsip-prinsipmu, dan membuang apa yang menyimpang darinya. Setiap kebiasaan yang kamu pilih hari ini adalah suara diam untuk orang yang besok akan menjadi lebih kuat, lebih bebas, dan lebih dapat dipercaya. Jadi tanyakan pada dirimu, tindakan harian apa yang mencerminkan identitas yang ingin aku bangun? Jadikan kecil, jadikan konsisten, dan ingat bahwa tidak peduli apa yang kamu katakan tentang dirimu, yang mendefinisikan dirimu adalah suara-suara yang kamu kumpulkan hari demi hari. Pelajaran 12. Menguasai komunikasi untuk terhubung dan mempengaruhi komunikasi bukan hanya berbicara, tetapi jembatan yang menghubungkan apa yang kamu pikirkan dengan apa yang orang lain rasakan. Ini adalah alat yang dapat membangun kepercayaan, membuka pintu, dan mengubah hubungan. Menguasai komunikasi berarti belajar mendengarkan dengan sebenarnya dan mengekspresikan dengan jelas. Karena tidak cukup hanya memiliki ide-ide bagus. Kamu perlu menyampaikannya dengan cara yang sampai ke hati dan pikiran orang-orang. Setiap percakapan adalah kesempatan untuk mempengaruhi, bukan dari manipulasi, tetapi dari koneksi otentik yang menginspirasi orang lain untuk bertindak. Ketika kamu mempraktikkan mendengarkan aktif, kamu mengubah cara orang lain melihatmu. Mendengarkan tanpa menyela, dengan perhatian penuh, tidak hanya memperkuat kepercayaan, tetapi juga membantumu memahami apa yang sebenarnya ingin diungkapkan orang lain. Terkadang, di balik kata-kata ada emosi, ketakutan, atau aspirasi yang hanya muncul ketika kamu memberikan waktu untuk mendengarkan dengan empati. Keterampilan ini mengubah komunikasi menjadi lebih dari sekadar pertukaran frasa, menjadi ikatan yang nyata. Mengekspresikan dirimu dengan jelas adalah pilar dasar lainnya.
Apa gunanya memiliki visi yang kuat jika kamu mengkomunikasikannya dengan cara yang membingungkan? Ketika kamu belajar berbicara dengan contoh, dengan cerita, dan dengan gambar konkret, pesanmu menjadi tak terlupakan. Kejelasan bukanlah kedinginan, tetapi kekuatan. Ini adalah kemampuan untuk membuat kata-katamu melukis gambar yang begitu jelas, sehingga orang lain tidak hanya mengerti apa yang kamu katakan, tetapi juga merasakannya dan ingin bertindak. Seorang komunikator yang efektif tidak hanya menyampaikan data, tetapi juga menyentuh emosi, karena pada akhirnya orang tidak mengingat apa yang kamu berikan sebagai argumen logis, tetapi bagaimana kamu membuat mereka merasa. Dan ketika kamu berhasil terhubung dengan bagian emosional itu, pengaruhmu tumbuh secara alami. Itu bukan manipulasi, tetapi memimpin dengan empati dan tanggung jawab, membimbing orang lain menuju keputusan yang menguntungkan semua orang. Latihan konstan adalah kuncinya. Berbicara dalam rapat, mengekspresikan ide-ide dalam percakapan sehari-hari, berani berbagi pendapatmu, bahkan ketika kamu merasa gugup. Semua itu adalah pelatihan. Dengan setiap kesempatan, kamu menyempurnakan kemampuanmu untuk terhubung, menjadi jelas, dan menyampaikan kepercayaan. Tidak ada yang dilahirkan sebagai komunikator hebat. Semua orang membangunnya melalui percobaan, penyesuaian, dan pembelajaran. Mempelajari komunikator hebat juga merupakan latihan yang berharga. Dengarkan bagaimana pemimpin, pembicara, atau guru berhasil menarik perhatian kerumunan. Amati bagaimana mereka menggunakan jeda, cerita, dan bahasa tubuh. Ini bukan tentang menirunya, tetapi tentang mempelajari pola yang kemudian dapat kamu sesuaikan dengan gayamu sendiri. Komunikasi bukanlah meniru, tetapi menemukan suaramu sendiri dan menguatkannya dengan alat terbaik. Menguasai komunikasi tidak hanya berdampak pada hidupmu secara profesional, tetapi juga dalam kehidupan pribadimu. Ketika kamu belajar mendengarkan pasanganmu, anak-anakmu, atau teman-temanmu, kamu memperkuat ikatan. Ketika kamu tahu mengekspresikan emosimu tanpa agresi atau ambigu, kamu mengurangi konflik. Ketika kamu menginspirasi dengan kata-katamu, kamu menularkan semangat dan harapan kepada orang-orang di sekitarmu. Komunikasi adalah fondasi hubungan manusia, dan siapa yang menguasainya memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungannya. Menurut Stoicisme, kata-kata adalah bagian dari logos, dari alasan dan kejelasan yang membimbing manusia. Para Stoik mengajarkan bahwa kita harus berbicara dengan ketepatan, tanpa berlebihan atau manipulasi, karena bahasa harus melayani kebenaran dan kebajikan. Dari perspektif ini, berkomunikasi dengan baik bukanlah menghias pidato, tetapi menggunakannya untuk membangun pemahaman dan bertindak dengan konsistensi. Kata bagi seorang Stoik adalah alat suci yang harus digunakan dengan kebijaksanaan, keadilan, dan tujuan. Kemampuanmu untuk berkomunikasi adalah salah satu senjata terbesarmu. Setiap kali kamu memilih untuk mendengarkan dengan perhatian, berbicara dengan jelas, dan menyampaikan dengan empati, kamu memperkuat pengaruh positifmu di dunia. Karena berkomunikasi bukan hanya berbicara, tetapi menghubungkan. Dan ketika kamu terhubung, kamu bisa menginspirasi orang lain untuk tumbuh, berubah, dan maju bersamamu menuju sesuatu yang lebih besar. Pelajaran 13. Mengelola waktu untuk memaksimalkan hasil. Waktu adalah sumber daya paling berharga yang kamu miliki, dan meskipun begitu, seringkali kamu memperlakukannya seolah-olah itu tak terbatas. Setiap menit yang berlalu tidak kembali, dan perbedaan antara hidup yang penuh pencapaian dan hidup yang penuh frustrasi terletak pada bagaimana kamu memutuskan untuk menggunakannya. Ini bukan tentang sibuk, karena sibuk tidak selalu berarti maju. Produktivitas sejati terdiri dari mengarahkan energimu pada hal-hal yang benar-benar penting, pada tindakan-tindakan yang mendekatkanmu pada tujuanmu, dan bukan yang hanya mengisi harimu dengan kebisingan. Ketika kamu belajar mengelola waktumu, kamu mendapatkan kembali kendali atas hidupmu. Kamu tidak lagi merasa bahwa jam-jam meluncur pergi, tetapi kamu mengarahkan kemana mereka pergi. Dan itu dimulai dengan sesuatu yang sederhana, seperti mengidentifikasi setiap pagi apa 3 tugas terpenting hari itu. Bukan 10, bukan 20, hanya 3. Jika kamu menyelesaikan ketiga ini, harimu sudah produktif, karena kamu telah maju dalam apa yang benar-benar penting.
Kejelasan itu memotong kebuntuan dan memungkinkanmu bertindak dengan fokus. Penundaan sering muncul sebagai pencuri yang diam. Kamu menunda tugas untuk nanti, mencari kenyamanan sesaat, tetapi akhirnya kamu terbebani dengan beban yang belum selesai. Untuk memutuskan siklus ini, kamu bisa menerapkan aturan 2 menit. Jika sesuatu memakan waktu kurang dari 2 menit, lakukan sekarang. Jangan catat, jangan tunda, lakukan saja. Dan untuk tugas-tugas besar, mulailah setidaknya dengan 5 menit. Awal kecil itu memecah resistensi dan membuat pikiranmu bergerak. Begitu kamu mulai, momentum membuat melanjutkan menjadi lebih mudah. Poin kunci lainnya adalah belajar untuk mengatakan tidak. Seringkali, waktumu tidak terbuang olehmu sendiri, tetapi dengan menerima komitmen, rapat, atau gangguan yang tidak memberikan kontribusi pada tujuanmu. Mengatakan tidak bukanlah egoisme, tetapi melindungi apa yang paling berharga yang kamu miliki. Setiap kali kamu berkata ya pada sesuatu yang tidak penting, kamu sedang berkata tidak pada apa yang benar-benar bisa mengubah hidupmu. Pelajari untuk memilih dengan niat karena kamu tidak bisa melakukan semuanya, tetapi kamu bisa melakukan yang esensial. Merencanakan harimu malam sebelumnya juga merupakan kebiasaan yang mengubah permainan. Kamu pergi tidur dengan kejelasan dan bangun dengan arah. Kamu tidak lagi memulai hari bereaksi terhadap kekacauan eksternal, tetapi mengikuti peta yang kamu buat sendiri. Persiapan mental ini menghilangkan keraguan dan menempatkanmu dalam mode aksi sejak awal. Jangan meremehkan ketenangan yang dihasilkan dari mengetahui dengan tepat apa yang akan kamu lakukan saat bangun. Ketika kamu mengelola waktumu dengan baik, stres berkurang. Kamu tidak lagi dikejar oleh perasaan bahwa semuanya tertunda, karena kamu tahu setiap hal memiliki tempatnya. Kamu menemukan bahwa kamu bisa maju dengan tenang dan konsisten, tanpa perlu hidup dalam terburu-buru. Kemajuan tidak datang dari melakukan banyak hal dalam satu hari, tetapi dari maju sedikit setiap hari pada hal yang benar. Dan akumulasi langkah-langkah kecil itulah yang membangun hasil yang besar. Menurut Stoicisme, waktu adalah salah satu harta paling suci, karena itu satu-satunya yang begitu hilang, tidak pernah bisa kembali. Para Stoik menekankan bahwa kita harus hidup sadar akan singkatnya hidup, fokus pada yang esensial, dan menghindari menyia-nyiakan jam pada hal-hal sepele. Bagi mereka, memanfaatkan waktu bukanlah mengisi agenda, tetapi mendedikasikan setiap momen pada apa yang ada dalam kendali kita. Kebajikan, pertumbuhan, dan tindakan yang selaras dengan tujuan kita. Waktu kamu adalah hidupmu. Ketika kamu merawatnya, ketika kamu memfokuskan dan melindunginya, kamu merawat dan melindungi nasibmu. Jangan biarkan ia meluncur pergi antara gangguan atau komitmen kosong. Pilihlah yang penting. Maju setiap hari pada hal yang esensial, dan ingatlah bahwa cara kamu menggunakan jam-jammu membangun cara kamu menjalani tahun-tahunmu. Pelajaran 14. Mengelola keuanganmu dengan bijak. Uang bisa menjadi sumber kebebasan atau rantai tak terlihat yang membuatmu terjebak, dan perbedaannya tidak terletak pada berapa banyak yang kamu hasilkan, tetapi pada bagaimana kamu mengelolanya. Banyak orang percaya bahwa solusi untuk masalah keuangan mereka adalah menghasilkan lebih banyak. Tetapi kenyataannya, jika kamu tidak tahu mengelola apa yang kamu miliki sekarang, kamu juga tidak akan tahu bagaimana mengelola apa yang datang setelahnya. Kecerdasan finansial bukanlah tentang mengumpulkan kekayaan dalam semalam. Ini tentang mengambil keputusan yang sadar, yang memberimu kendali, ketenangan, dan kemampuan untuk menggunakan uangmu sebagai alat untuk membangun kehidupan yang kamu inginkan. Membawa catatan pengeluaranmu adalah langkah pertama untuk mendapatkan kejelasan kembali. Seringkali, bukan karena uangnya kurang, tetapi karena kita tidak tahu kemana perginya. Ketika kamu menulis atau mencatat setiap pengeluaran, kamu mulai melihat pola, kebocoran kecil yang jika dijumlahkan mewakili bagian besar dari pendapatanmu. Kebocoran-kebocoran itu adalah yang jika diperbaiki, memungkinkanmu melepaskan sumber daya untuk hal-hal yang benar-benar penting. Kesadaran finansial dimulai dengan transparansi terhadap dirimu sendiri. Membayar dirimu sendiri terlebih dahulu adalah salah satu aturan paling kuat. Jangan menunggu untuk melihat apa yang tersisa di akhir bulan,
karena hampir tidak pernah ada sisa. Kuncinya adalah menyisihkan persentase dari pendapatanmu untuk tabungan atau investasi sebelum menghabiskan untuk hal lain. Kebiasaan ini yang diulang dengan disiplin, membangun jaringan keamanan dan seiring waktu, basis pertumbuhan. Tidak masalah jika pada awalnya jumlahnya kecil, yang penting adalah konsistensi yang mengubah kebiasaan ini menjadi bagian dari identitasmu. Menghilangkan utang berbunga tinggi adalah membebaskan masa depanmu. Sementara kamu membawa utang mahal, seperti kartu kredit atau pinjaman dengan bunga yang tinggi, uangmu bekerja untuk orang lain alih-alih bekerja untukmu. Ada metode seperti bola salju, di mana kamu membayar utang terkecil terlebih dahulu untuk menghasilkan motivasi, atau longsoran, di mana kamu memprioritaskan utang dengan bunga tertinggi untuk menghemat lebih banyak dalam jangka panjang. Pilih metode yang paling cocok untukmu, tetapi jadikan melunasi utang sebagai prioritas, karena utang tidak hanya merampok uang, tetapi juga merampok ketenangan. Pendidikan finansial adalah bahan bakar dari proses ini. Kamu tidak perlu menjadi ahli ekonomi untuk mempelajari dasar-dasarnya, bagaimana cara kerja tabungan, apa artinya berinvestasi, dan bagaimana membedakan antara pengeluaran dan investasi. Buku, podcast, video, dan kursus gratis tersedia untuk semua orang. Setiap jam yang kamu habiskan untuk belajar tentang keuangan akan mengembalikanmu tahun kebebasan. Dan ingat, berinvestasi tidak selalu berarti jumlah uang yang besar. Ini berarti mengerjakan apa yang kamu miliki daripada membiarkannya tertidur. Ketika kamu mengelola uangmu dengan baik, stres berkurang. Kamu tidak lagi hidup dalam kekhawatiran untuk sampai akhir bulan, karena kamu tahu bahwa kamu memiliki rencana, kendali, dan tujuan untuk setiap sol yang masuk ke dalam hidupmu. Ketentraman itu diterjemahkan menjadi lebih banyak energi untuk fokus pada tujuan pribadi dan profesionalmu. Uangmu berhenti menjadi musuh yang kamu hindari dan menjadi sekutu yang mendukungmu. Menurut Stoicisme, kekayaan itu sendiri tidak baik atau buruk. Yang penting adalah bagaimana kamu menggunakannya dan apakah kamu pemiliknya atau budaknya. Para Stoik mengajarkan bahwa kita tidak boleh mencari kelimpahan material karena kesombongan, tetapi sebagai sarana untuk hidup dengan lebih banyak kebajikan dan kebebasan. Dari perspektif ini, mengelola keuanganmu dengan bijak adalah tindakan pengendalian diri. Kamu tidak membiarkan uang mengendalikan dirimu, tetapi kamu mengarahkannya sesuai dengan nilai dan tujuanmu. Ketika kamu merawat uangmu, kamu merawat dirimu sendiri. Ini bukan tentang hidup dalam kekurangan atau terobsesi dengan akumulasi, tetapi tentang menciptakan keseimbangan di mana setiap keputusan finansial memperkuat keamananmu dan mendekatkanmu pada impianmu. Uang adalah sarana, bukan tujuan. Dan ketika kamu memahami hal tersebut, kamu mulai menggunakannya dengan bijaksana untuk membangun kehidupan yang penuh tujuan dan kepenuhan. Pelajaran 15. Menantang kepercayaan yang membatasi. Kepercayaanmu seperti kacamata yang melalui mana kamu melihat dunia. Jika kacamata itu kotor dengan pikiran keraguan, ketakutan, atau ketidakcukupan, segala sesuatu yang kamu lihat akan tampak lebih sulit daripada yang sebenarnya. Tetapi ketika kamu membersihkan kacamata itu dan memilih pikiran-pikiran yang memberdayakanmu, kamu mulai melihat peluang di mana sebelumnya kamu hanya melihat rintangan. Bukan keadaan eksternal yang paling menghambatmu, tetapi ide-ide diam yang kamu ulang dalam pikiranmu dan yang meyakinkanmu bahwa kamu tidak bisa, bahwa kamu tidak mampu, bahwa kamu tidak layak. Pikirkan berapa kali kamu melewatkan sesuatu karena percaya bahwa kamu tidak siap. Mungkin kamu tidak melamar pekerjaan, tidak berbicara dengan seseorang, atau tidak memulai proyek karena suara internal mengatakan, "Ini bukan untukku." Suara itu bukanlah realitas. Itu hanya kepercayaan yang membatasi, menyamar sebagai kebenaran. Yang kuat adalah bahwa kepercayaan tersebut dapat ditantang, dipertanyakan, dan diganti. Dan ketika kamu melakukannya, seluruh hidupmu mulai berkembang. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kepercayaan tersebut. Perhatikan apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri saat menghadapi tantangan. Mungkin kamu berpikir, "Aku tidak baik dalam hal ini. Aku selalu gagal atau sudah terlambat bagiku."
Tulis atau ucapkan dengan keras sehingga kamu bisa melihatnya dengan jelas. Hanya dengan mengenalinya, kamu bisa mulai bekerja padanya. Langkah kedua adalah menggantinya. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa kamu tidak memilikinya. Kamu perlu memberikan alternatif pada pikiranmu. Jika kamu berpikir, "Aku tidak baik dalam hal ini," ubahlah menjadi, "Aku sedang belajar untuk memperbaiki dalam hal ini." Jika kamu mendengar dirimu berkata, "Aku tidak akan pernah berhasil," jawab dengan, "Aku akan maju langkah demi langkah." Ini bukan tentang frasa kosong, tetapi tentang mengingatkan pikiranmu bahwa selalu ada cara lain untuk menginterpretasikan apa yang kamu alami. Langkah ketiga adalah memberi makanan pada pola pikirmu dengan konten yang mengembangkan. Membaca buku pengembangan pribadi, mendengarkan seseorang yang telah mengatasi rintangan, atau dikelilingi oleh orang-orang yang percaya pada pertumbuhan. Beri makan pikiranmu dengan kemungkinan baru. Seperti tanah yang diperkaya dengan nutrisi baik, pikiranmu menjadi kuat ketika menerima ide-ide yang menginspirasinya untuk tumbuh alih-alih dibatasi. Langkah keempat adalah merenungkan di akhir hari. Tanyakan pada dirimu, kepercayaan apa yang aku tantang hari ini? Bagaimana pengaruhnya pada tindakanku? Latihan kesadaran itu menunjukkan bahwa ini bukan tentang mengubah segalanya sekaligus, tetapi tentang menantang satu kepercayaan pada satu waktu. Dan setiap kepercayaan yang diatasi membuka ruang untuk lebih banyak kepercayaan, lebih banyak tindakan, dan lebih banyak kebebasan. Seiring waktu, kamu akan memperhatikan bahwa dialog internalmu mulai berubah. Kamu tidak lagi menjadi orang yang menyabotase diri sendiri, tetapi seseorang yang mendorong diri sendiri. Peluang yang sebelumnya kamu abaikan mulai tampak mungkin, dan apa yang sebelumnya terlihat seperti dinding, sekarang terlihat sebagai tangga. Hidup tidak menjadi lebih mudah, tetapi kamu menjadi lebih kuat karena kepercayaanmu tidak lagi menjadi penjara, tetapi trampolin. Menurut Stoicisme, bukanlah hal-hal eksternal yang menyakiti kita, tetapi interpretasi yang kita buat terhadapnya. Epictetus mengatakan bahwa manusia tidak terganggu oleh fakta, tetapi oleh opini yang mereka miliki tentang fakta tersebut. Kepercayaanmu adalah opini-opini tersebut, dan jika kamu memilih kepercayaan yang lebih bijaksana, hidupmu akan berubah. Bagi seorang Stoik, menantang apa yang kamu pikirkan bukanlah kemewahan, tetapi kewajiban, karena disitulah terletak kebebasanmu. Setiap hari kamu memiliki kesempatan untuk mempertanyakan suara internal itu dan menggantinya dengan yang memberdayakanmu. Lakukan itu berulang kali sampai pikiranmu terbiasa mendorongmu alih-alih menahanmu. Karena kenyataannya adalah kamu selalu memiliki potensi. Yang menghentikanmu hanyalah kepercayaan yang kamu pilih untuk pegang. Dan ketika kamu memutuskan untuk mengubahnya, kamu menyadari bahwa satu-satunya batasan nyata selalu ada di pikiranmu. Jika kamu sudah sampai di sini, aku ingin kamu memberi selamat pada dirimu sendiri, karena itu berarti kamu berkomitmen pada perubahan dan pertumbuhanmu. Tidak semua orang memiliki disiplin untuk tetap sampai akhir, dan kamu melakukannya. Itu sudah berbicara tentang keputusanmu untuk memperbaiki hidupmu. Sekarang aku ingin kamu pergi ke komentar dan menulis kembali dengan tegas. Hari ini aku mengubah rutinku. Aku seorang Stoik.